main Ariel semuanya orang Batak di situ. Jadi ada satu malam saya lagi ambil adegan antara Mama dan Radit. Saya Sunil Soraya, produser dan director film Catatan Ariel Melati Sinting. Baik, terima kasih banyak. Dan kalau ditanya siapa yang Sinting, itu agak susah jawabnya. Sebenarnya Sinting bukan dalam konsep beneran Sinting, tapi saking stresnya orang jadi Sinting gitu ya. Dan makanya bener ya, mungkin minat lebih terlanjur Sinting ya, kayak gitu. jadi sebenarnya siapa yang Sinting di sini mungkin nanti yang nonton akan jadi Sinting juga kali ya. Dia nonton. Dia serius, dia error. Sebetulnya dia serius, dia yang error. Justru kebalikannya ya. Sebenarnya begitu. Iya. Sebenarnya begitu. Aku sebenarnya puncak komedi tapi orang-orang ada yang tahu. Iya. Khusus itu kepribadian aku khusus untuk orang-orang tertentu doang. Makasih ya udah kasih tahu semua. Jadi dibocorin deh tuh aslinya seperti itu. Dulu film. Sebetulnya ini kan saya adaptasi ini dari novelnya Rossi Simamora. Judulnya memang Catatan Ariel Melati Sinting. Kenapa dikasih judul kayak seperti itu? Sebetulnya cerita ini adalah beberapa hal dan karakter yang asli di kehidupan Rossi Simamoranya sendiri gitu. Jadi contohnya mamanya itu karakternya dan dialognya mama itu dibikin sama Rossi dari dua orang, dari ibunya sendiri dan dari mertuanya gitu. Jadi menjadilah tokoh mama mertua ini. Kenapa saya tertarik sebetulnya realismenya ya sebetulnya terasa seperti kisah nyata, terasa seperti kehidupan nyata, relatable-nya itu ya utamanya, nggak terasa mengada-ada gitu. Mungkin itu yang saya lihat. Saya membuat film itu adalah kita melewati proses casting yang panjang, dan ini film ceritanya udah saya pegang 5 tahun kira-kira. Jadi proses itu udah berjalan terus, kita pelan-pelan coba lihat siapa yang cocok, dan salah satunya yang kendalanya adalah umur berapa pasangan ini. Jadi di bayangan saya yang menjadi minat itu harus kira-kira 25 tahun, nggak boleh di atas bawahnya gitu. Lakinya tentu lebih dewasa. Kedua adalah karena ini film nggak tahu yang komedi atau apa, tapi secara saya shootnya seperti film drama. Karena menurut saya komedi itu terjadi ketika tokohnya itu mengalami sebuah problem. Jadi komedi itu nggak bisa dibikin lucu, dia harus terasa sendiri, orang relate sendiri, dan orang bisa langsung merasakan apakah itu lucu mereka atau enggak gitu. Nah jadi pada saat saya cast Ariel itu pertama kali aja dia ngomong udah kedengeran suaranya seperti pas saya baca ceritanya. Jadi kalau dibilang dia tadi aktor drama, menurut saya dia bukan aktor drama. Bisa main drama, tapi lebih nggak tahu. Versatile ya mungkin ya. Tapi dia bisa menghandle dialog-dialog itu nggak sampai ngelucu dan hal-hal seperti itu. Kalau Radit memang datangnya kan dari komedi ya, tapi kali ini beda sekali actingnya, dia nggak ada lucunya yang dibuat gitu. Jadi kalau ada komedi yang dia bikin atau dia tambah, saya bilang jangan itu jangan kita pakai. jadi idenya mereka berdua bisa ngerti lah saya maunya seperti apa filmnya gitu. Yang kedua tadi apa? Gimana jelasinnya? Sebenarnya kita punya banyak coach seperti acting coach, saya sendiri, dialect coach, semuanya. Kayaknya pelan-pelan ya approach-nya. Gimana cara pengambilannya, semuanya kita bahas dari awal. Kita kebetulan nggak pakai intimacy coach, karena kalau intimacy coach mungkin adegannya harus lebih open ya mungkin ya.
ini agak beda stylenya. Nanti kalau nonton bisa lebih ngerasain gitu. Yang dibutuhkan sih sebetulnya chemistry dan feel mereka berdua gitu, bagaimana rasanya. Ada yang mana aku Tentang Batak itu kan, maksudnya gimana kita mempertahankan budaya dan akhirnya research dan banyak research. Sebetulnya saya tahu kultur Medan dan Batak karena ibu saya dari Medan gitu. Tapi pada saat ada adegan pernikahan, ada ulos dan segala macam, pertama kita pergi ke pernikahan Batak. Ngajarin, videoin, lihat semuanya bukan dari sisi pengantin juga tapi dari sisi tamu yang datang supaya kita bisa bentuk tamu kita juga seperti gitu, jadi dua sisi kita bisa ambil gitu. Terus kita ada orang khusus Bu Marta namanya yang ngerti historian Batak, yang dia selalu ada sama saya terus pada saat kita kostum tes, pada saat cek ulosnya, sampai masih 3 hari yang lalu cek musik di atas, ini bener nggak, dialognya bener nggak, cek subtitle. Kebetulan semua pemain yang lain juga orang Batak semua yang di film ini, kecuali aku kan udah jadi orang Batak. ya, kecuali satu dia udah jadi di marga kan ya. Pura-pura Batak. Pura-pura Batak. Tapi selain Ariel semuanya orang Batak di situ. Jadi ada satu malam saya lagi ambil adegan antara Mama dan Radit, mereka berdua ngomong bahasa Batak. Tentu saya nggak tahu bahasa Bataknya. Nah, di situ ada kayak keluarganya Mama lah, tulang segala macam. Saya panggil sih duduk sebelah saya gitu. Coba dengerin dialognya. Jadi bantu saya. Nih agak salah nih. Baru saya datang. Saya perbaikin lagi. Baru kita coba lagi. Akhirnya dapat gitu. Jadi setiap langkah yang saya ambil untuk culture dan untuk semuanya, makanya saya pasti kita pasti ada orangnya yang sebelah saya terus. Jadi kalau dari Soraya Film sendiri, apa ekspektasi dan kenapa memilih ini film? Soraya Film udah ada peraturan yang ketat sekali dalam seleksi greenlight sebuah film. Gitu. Film itu harus ada nilai moral, kultural, dan lain-lainnya di film itu sendiri. Dan kita baca dan melewati ratusan skrip sebelum kita greenlight salah satu skrip. Jadi lebih ke apa yang saya bisa kasih penonton, apa yang mereka bisa dapat dari film ini, bukan ekspektasi saya, karena saya nggak bakal tahu berapa penonton, saya nggak bakal tahu. Tapi saya tahu bahwa ini film sangat relatable terhadap penonton saya yang umur 23 sampai 29 tahun kira-kira, yang baru menikah, menjalani hidup baru, harus tinggal di rumah ibunya, dan banyak mengalami hal itu ya. Mungkin saya cari kedekatan itu dulu, mungkin lebih ke arah sana. Silakan. Oh iya. Itu saya terasa apa yang akan terjadi kalau saya dalam situasi ini gitu. Dan jujur aja pas baca novelnya yang terjadi itu ketawa mulu yang ada gitu. Nggak tahu nantinya lucu atau enggak, saya nggak tahu, tapi pada saat saya baca itu lucu sekali. Dan paling berapa lama ya, kalau nggak salah 2 jam udah selesai novel, langsung saya telepon Rosi teman lama saya gitu. Makanya terus terjadi sedikit problem, nggak tahu apa yang dia udah buat segala macam, rights-nya nggak available. Tiba-tiba habis 5 bulan kemudian atau apa, saya telepon dia terus setiap minggu. Akhirnya available, langsung dia datang kasih ke saya gitu. Jadi ada sedikit perjuangan juga di awal gitu. Silakan. Artinya kalau baru bangun tidur atau di rumah, rambutnya kan nggak mungkin udah jadi gitu.